Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik kelima dari 50 topik. Pengertian pajak. Bagian kedua. Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak untuk setiap jenis pajak yang bersumber pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Sehubungan dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat dan tidak mungkin hanya diatur dengan undang-undang, dalam memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal tersebut sesuai dengan Steuvenbauer teori mengenai hukum murni dari Hans Kelsen. Oleh karena itu, pemungutan pajak melalui peraturan daerah, atau perda, dapat dibenarkan karena perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah diuraikan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdahulu. Namun, seharusnya terdapat kontraprestasi atau imbalan kepada sektor pajak, kemudian telah diakomodasi, khususnya oleh Undang-Undang Pajak Daerah yang baru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selama ini, paradigma pajak selalu diidentikan dengan pungutan memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan atau kontraprestasi. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan negara Indonesia dan makna otonomi daerah, yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal melalui pemerintah daerah. Apabila pembayaran pajak harus tanpa imbalan dari pemerintah, dalam hal ini juga pemerintah daerah, hal tersebut menjadi kontraproduktif. Semestinya pajak harus jelas peruntukannya yang dalam hukum fiskal lazim disebut dengan earmarking tax. Karena itu, pembayaran pajak daerah harus terdapat imbalan atau kontraprestasi bagi sektor pajak yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan retribusi imbalan atau kontraprestasinya hanya untuk pembayar retribusi. Contohnya, apabila kita membayar pajak daerah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, diharapkan pemerintah daerah akan memberikan pelayanan terhadap kenyamanan berkaitan dengan pembayaran pajak tersebut bagi pengendara bermotor, misalnya jalanan mulus, rambu-rambu jalan, dan stopan lalu lintas berfungsi dengan baik dan seterusnya. Berdasarkan penelitian, sebagian besar pemerintah daerah sudah melaksanakan peruntukan prioritas penggunaan penerimaan pajak daerah yang dituangkan dalam peraturan daerahnya. Misalnya, Provinsi Sumatera Utara telah mencantumkan dalam peraturan daerah tentang bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor pada daerah kabupaten atau kota agar diprioritaskan untuk perbaikan jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Di kabupaten atau kota di Bali, dalam menunjang pariwisata, penerimaan dari pajak penerangan jalan atau PPJ digunakan untuk pembiayaan penerangan jalan. Diharapkan juga penerimaan jenis pajak daerah kabupaten atau kota, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hasil tambang golongan galian C, diprioritaskan untuk reklamasi serta perbaikan ekosistem dan kerusakan alam akibat kegiatan penambangan tersebut. Demikian pula untuk pajak-pajak pusat kontraprestasinya dilakukan pemerintah dalam bentuk meningkatkan pelayanan informasi. Selain itu, dalam undang-undang, ditetapkan penerimaan perpajakan pusat, yaitu penerimaan PPh perseorangan, PPh Pasal 25 dan Pasal 29, PPh Karyawan, PPh Pasal 21, dan penerimaan cukai dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah. Alasan bagi hasil tersebut adalah menjaga keutuhan NKRI melalui pungutan pajak perseorangan, pajak karyawan, ataupun cukai yang objeknya berada di daerah. Berkaitan dengan penerapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Ronald John He dan William L. Waff Jr. menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah yang lebih rasional dilakukan melalui pungutan retribusi daripada mengenakan pajak. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, akan lebih baik kualitasnya apabila penerimaan retribusinya lebih tinggi daripada pajak daerah. Negara selalu mencari cara untuk memperoleh pendapatan tambahan tanpa menaikkan pajak. Biaya dan karakter pengguna sering digunakan. Menutup celah pajak untuk pajak penjualan dan pendapatan juga sering digunakan. Apapun bentuk peningkatan pendapatan, tampaknya jelas bahwa untuk saat ini kenaikan pajak berbasis luas belum terlihat. Mikesel menyatakan bahwa retribusi dirasakan lebih adil dan efisien diterapkan daripada pajak di suatu negara bagian atau pemerintah daerah. Berkenaan dengan persyaratan bahwa penerimaan pajak untuk digunakan dalam pembiayaan umum, dimaksudkan agar pembiayaan umum pemerintah harus terukur dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN serta untuk pengeluaran APBD harus terlebih dahulu ditetapkan melalui peraturan daerah.
Mekanisme tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, administrasi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem pajak. Menurut Richard Ambert, di negara-negara berkembang, para analis kebijakan pajak meyakini bahwa perubahan kebijakan tanpa diikuti oleh perubahan administrasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memastikan agar setiap perubahan kebijakan pajak harus sesuai dengan kapasitas administrasi. Besarnya penerimaan bukanlah indikator mutlak berhasilnya suatu sistem administrasi pajak. Pemerintah juga wajib mempertimbangkan bagaimana penerimaan tersebut didapat, bagaimana dampak pengenaan pajak terhadap keadilan, politik pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan sosial. Selain pajak, pungutan lain untuk pemerintah pusat diperoleh dari bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak, atau PNBP. Sementara itu, pungutan untuk pemerintah daerah selain dari pajak daerah adalah retribusi daerah. Namun demikian, potensi dalam menunjang perolehan APBN ataupun APBD tetap saja didominasi dari penerimaan pajak. Begitu besarnya peranan penerimaan pajak bagi pemerintah pusat ataupun daerah, hingga di lapangan sering terjadi tumpang tindih dalam pengenaan terhadap suatu objek pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Pajak Daerah yang baru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menetapkan bahwa jenis pajak daerah adalah limitatif. Daerah tidak boleh lagi menambah jenis pajak daerah, selain yang ditetapkan oleh undang-undang, atau clone list. Itulah topik kelima hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.